Oke, selamat malam. Eh, kok sign out? Iya, Jal. Oke, halo. Ya, tes 1, 2, 3. Iya, tadi tiba-tiba sign out sendiri, Mbak, ya. Oke, good evening everyone. So, now we have 1, 2, 3, 4, only 4 students ya. So, where are others? Yang lain di mana? Where are your friends? Why only 4 students? They are still busy. Okay, anyway, that's fine. I already recorded our class tonight. So tonight is our the fourth meeting, the fourth meeting. So as on the scheduled, we are going to do some exercise, ya. Kita akan lakukan latihan. So remember last class we talked about narrative text, right? We talk narrative text. I already explained to you what it is, what the narrative text is, and then well, of course, the exercise tonight we are going to do some activities dealing with the narrative text. So, but don't worry, I will try to remind you. So I'm going to review what narrative text is, ya. Jadi saya coba untuk review dulu sebelum saya kasih tugas. Ya, jadi mungkin teman-teman lupa gitu kan. Jadi saya ulangi sedikit. Narrative text itu adalah is an imaginative story, ya, to entertain people, ya. So kalau kita terjemahin definisi dari naratif teks itu adalah sebuah cerita imajinatif, ya, imajinatif berarti nggak nyata, ya. Namanya imajinatif itu kan hanya imajinasi kan, yang tujuannya untuk menghibur orang. So this is the definitions of narrative text, ya. Jadi sebuah cerita yang imajinatif atau fiction, ya, yang tujuannya itu untuk menghibur orang. Masih ingat nggak contoh-contohnya apa untuk naratif teks itu? Ya, naratif teks itu kan bisa bentuknya dalam dongeng, ya kan. Dongeng itu juga ada dipisahkan macam-macam kan, ada yang fabel gitu kan. Kalau fabel itu artinya tokohnya itu binatang gitu kan. Sudah saya pernah kasih contohnya kan, ya kan, minggu lalu. Nah, ini ya definisi dari naratif teks. Terus ada pertanyaan nggak mengenai naratif? Ya, legend itu berarti legenda, ya, bercerita tentang apa, asal usul sebuah tempat gitu kan. So, jadi saya ulangi lagi, untuk naratif teks itu adalah cerita, ya, sebuah cerita imajinatif yang tujuannya untuk menghibur orang, ya, entertain, atau istilahnya amuse, ya kan, to amuse. Masih ingat ya, to amuse, to entertain or to amuse, untuk menghibur. Nah, kalau kita bicara apa, story, ya, cerita itu, ya, pasti kan di dalamnya ada apa aja, ada orangnya, ada tokohnya.
ada karakternya siapa aja gitu kan. Terus ada apalagi settingnya, tempatnya di mana, kapan terjadinya itu kan. Terus ada alur ceritanya kan. Ya, jadi ada beberapa komponen ya, unsur dalam naratif teks ya. Harus ada tokohnya ya kan, atau karakter ya, namanya karakter ya, tokohnya harus ada. Terus yang kedua ada setting, latar belakang. Jadi latar belakang itu meliputi latar belakang waktu atau setting waktu, kemudian latar belakang tempat, di mana tempat itu terjadi gitu kan. Terus yang ketiga ada alur ceritanya ya kan. Jadi 3 unsur ini yang harus ada di dalam sebuah naratif text. So if later ya you have to make a narrative text, Anda harus masukkan unsur-unsur ini ya. Jadi cerita yang Anda buat itu harus ada tokohnya siapa, terus kapan terjadinya, di mana gitu kan. Terus alur ceritanya bagaimana gitu kan. Itu perlu Anda masukkan dalam naratif teks yang Anda buat. Ya, jadi naratif teks itu bentuknya sebetulnya bisa juga bentuknya itu nggak imaginative story ya, real story pun bisa ya. Misalnya Anda bercerita tentang keseharian Anda gitu kan, itu kan real. Kalau Anda bercerita tentang keseharian Anda itu kan hal yang real. Nah tujuan itu juga termasuk naratif teks ya. Jadi nggak harus imaginative story ya, tapi story yang real itu juga bisa termasuk naratif teks ya. Asalkan dalam cerita itu ada ini unsur-unsurnya ini, ada tokohnya siapa, ada setting waktu, alur cerita ada, itu bisa juga kita sebut naratif teks. Tapi unsur yang satu yang terpenting ya adalah tujuannya itu untuk entertain people ya, menghibur orang lain. Kalau tujuannya untuk yang lain berarti bukan naratif teks ya. Contohnya misalnya kayak apa ya, tujuannya untuk menjelaskan ya misalnya. Nah itu describe berarti itu bukan naratif teks, itu ada lagi apa namanya ya, saya lupa nama teksnya itu jenisnya apa. Terus misalnya untuk menjelaskan instruksi ya, susunan cara membuat apa atau cara memasak Indomie atau apa gitu ya, itu bukan naratif text, itu ada lagi nanti namanya procedural text gitu. Jadi untuk naratif text ini yang terpenting adalah ini ya, tujuannya untuk menghibur orang lain, to entertain others. Oke, itu yang mungkin saya mau sampaikan. Terus hal yang lainnya adalah mengenai struktur dari susunan ya, struktur dari naratif teks ya. Jadi nanti kalau Anda membuat naratif teks, Anda harus memperhatikan susunan ini ya, atau istilahnya generic structure ya, susunan secara umum ya, susunan secara umum. Jadi yang pertama adalah perlu orientation ya, orientation. Di orientation ini adalah berisi tentang apa, pengenalan tokoh ya, kemudian tempat, waktu ya, jadi siapa atau apa, kapan, dan di mana ya. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced, not only where tapi juga when ya. So yang pertama adalah orientation ya. Terus yang kedua adalah complication ya. Complication is where the problems in the story develop. Jadi mulai kita di sini memunculkan masalah
Ya, jadi cerita itu mau membahas apa sih, masalahnya apa sih gitu. Nah, itu kita masukkan di dalam complication, ya, complication. Terus bagian yang ketiga adalah resolution. Ya, resolution ini kayak penutup gitu kan, penutup. Jadi dari masalah itu, ya, dari complication yang kita sajikan di dalam bagian kedua tadi itu kita tutup, ya, kita mau selesaikan, ya, where the problem in the story is solved. Ini harusnya, oh ya benar, is solved, ya. Jadi masalah, tempat di mana masalah-masalah yang disajikan dalam complication itu ditutup, ya, diselesaikan. Nah, kalau kita bicara resolution, ya, itu ada dua macam, ya, happy ending dan sad ending, ya, atau bad ending. Pertemuan sebelumnya kita bahas cerita yang itu, ya, ada seorang kaya gitu kan, tinggal di Cilung, ya, punya 3 anak gitu kan, masih ingat ya. Nah, itu kira-kira itu happy ending atau bad ending gitu, masih ingat ceritanya nggak? Iya betul, ya, bad ending, sad ending gitu kan. Bapaknya ditembak sendiri, ya, sama anak-anaknya kan. Ya betul sekali. Jadi ini adalah salah satu contoh cerita yang bad ending. Oke, and then ada pertanyaan mengenai susunan ini, susunan umum untuk naratif teks. Secara umum hampir sama dengan itu, ya, recount text. Masih ingat kan? Recount text susunannya juga sama seperti ini, ya kan? Recount text yang sebelumnya ini kita pelajari itu kan susunannya hampir sama dengan narrative text, ya. Ada orientationnya, ada complicationnya, ada resolutionnya, ya, sama. Oke, anyway, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke tugas. Ya, saya lanjutkan ke tugas. Jadi tugas 2 ini instruksinya adalah carilah sebuah contoh naratif teks. Jadi Anda cuma nyari aja, ya. Anda cari naratif teks bebas. Boleh fable, boleh science, science maksudnya science story gitu, ya, boleh juga. Terus boleh tentang legend juga boleh, ya. Up to you, ya, boleh any, ya. Pokoknya naratif teks. Setelah terus Anda boleh ambilnya dari internet, ya. Anda cari di internet, banyak sekali itu. Lalu setelah itu Anda tunjukkan generic structure-nya. Jadi Anda sebutkan, oh ini paragraf 1 adalah openingnya gitu kan. Terus paragraf 2 complication-nya. Paragraf ketiga resolution-nya. Anda jelaskan, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai susunan generik ini, ya, itu nggak harus satu paragraf, ya. Misalnya gini, orientation satu paragraf, nggak harus seperti itu. Bisa jadi paragraf 1, 2, 3 itu cuma isinya orientation, bisa jadi seperti itu. Lalu paragraf 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan, complication, resolutionnya bisa jadi cuma satu paragraf. Jadi kalau kita bicara mengenai generic structure itu, jadi paragrafnya itu nggak cuma 3 tok gitu kan, ada banyak, tapi kita perlu bisa ngerti memilahnya, ya, mana yang orientation, mana yang complication gitu kan. Nah, itu, ya, tadi Anda cari contoh naratif teks, lalu Anda tunjukkan generic structure-nya, terus habis itu terjemahkanlah teks tersebut.
ya, dan terjemahkan. Terus habis itu silakan posting tugas Anda ya di grup. Jadi seperti biasa kan, saya akan buat postingan di grup untuk tugas 2 ini. Paling lambat jangan besok deh ya, terlalu singkat kalau besok. Nanti ya pokoknya Anda kerjakan secepat-cepatnya ya. Kalau sudah selesai langsung diposting. Terus nanti dikerjakan di Microsoft Word. Saya khawatirnya yang nomor 7 ini bisa nggak gitu kan, Anda mengerjakan di Microsoft Word. Nah itu kan nggak ada yang jawab. Jadi nanti Anda kerjakan ini semua di Microsoft Word ya kan, makanya nggak susah. Saya juga bingung ngasih tugas Anda. Anda kalau di KF, di keterampilan fungsional itu diajari apa sih? Komputer kan? Matematika. Oh, KF tuh malah matematika ya. Duh, gimana ya? Bingung saya kasih tugasnya. Iya, komputer berarti kan Microsoft Word juga dipelajari di sana. Oke, nggak usah bikin ribet deh. Ini saya coret aja. Yang ke-7 saya coret ya. Nggak usah pakai Microsoft Word, nanti Anda susah ya. Terserah Anda mau mengerjakannya gimana, pokoknya Anda kerjakan ya. Yang ini nggak usah. Terserah Anda mau mengerjakan pakai apa, pokoknya Anda ini ya, mau Anda tulis di kertas boleh, seperti biasa kan, ditulis di kertas, dipoto gitu aja. Ya seperti biasa aja kan, tuh lebih gampang kan. Anda tulis di kertas, kertasnya dipoto, nah gitu aja, selesai. Oke. Nah untuk yang ini, yang nomor 3 ini, kan Anda harus menunjukkan generate structure-nya ya. Jadi nanti Anda buatnya gini aja. Kan tadi ada orientation gitu kan, orientation. Nah Anda tulis di paragraf ke 1, paragraf 1 dan 2 misalnya gitu. Anda mengerjakannya gitu aja. Jadi nanti Anda mengerjakannya gini. Contoh kan itu yang pertama Anda disuruh cari contoh naratif teks kan ya. Anda contohnya. Nah untuk contohnya, karena Anda ambil dari internet, kasih aja linknya ke saya ya, dikasih linknya ke saya, kasih linknya ya, misalnya www apa gitu kan. Nah, nanti setelah itu yang kedua adalah Anda mengerjakan yang nomor 3 itu, tunjukkan generic structure-nya. Nah caranya gini aja, gampang. Jadi orientation itu ada di paragraf 1 dan 2 misalnya ya. Lalu complication itu ada di paragraf misalnya 3 sampai 10. Nah contohnya seperti itu cara mengerjakannya. Oke. Lalu yang ketiga adalah Anda kan harus menerjemahkan, ya kan?
Nah, untuk menerjemahkannya silakan tulis di kertas. Ya kan? Jadi cerita yang tadi yang Anda contohkan itu Anda terjemahkan. Ya, Anda terjemahkan. Anda terjemahkan di kertas, terus habis itu nggak harus besok sih dikumpulkannya. Ya, saya kasih waktu, pokoknya Anda kerjakan malam hari ini, selesai kumpulkan. Ya, nggak usah ditunda-tunda. Ya, jadi Anda selesai, langsung diposting. Nah, jadi nanti supaya lebih saya gampang menilainya, nanti itu ya, contoh linknya. Jadi contoh link ini ya, contoh terus yang orientation, complication, dan resolutionnya Anda ketik aja seperti biasa kan, ngetik di Facebook gitu, di grup. Terus untuk terjemahannya tadi di foto, di upload di grup gitu aja kan, lebih gampang. Mengenai tugas, ada yang mau ditanyakan? Mbak Lili, Mbak Kesia, Mbak Susanti, Mbak Dona, ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya ini? Siap mengerjakan? Paham, oke. Kalau paham, yang lain ya, oke, siap ya, paham. Nah, kalau sudah paham silakan Anda kerjakan. Anda kerjakan sekarang. Ya, Anda kerjakan sekarang, cantik. Cari naratif teksnya, contohnya. Terus habis itu Anda baca, terus Anda tentukan, oh, orientationnya di ini, paragraf ini sampai ini, complicationnya ini gitu kan. Nah, setelah itu Anda ambil kertas, Anda terjemahkan contoh naratif teksnya itu, di foto, setelah selesai di foto, diposting di grup, selesai ya. Lalu besok jangan lupa kita ada TTM ya. Nggak ada minimal Mbak Duna, terserah ya, Anda mau pokoknya nggak ada minimal deh, terserah ya, terserah, bebas Anda cari berapa paragraf. Kalau saya jadi Anda, saya ambil yang sedikit aja, yang 3 aja. Soalnya kan nanti kita harus nerjemahin ya, semakin banyak pusing. Ya, terserah, kalau Mbak Dona pingin 10 boleh. Mau 3 ya nggak apa-apa, ya minimal 3 lah, soalnya kan dalam satu apa itu kan ada itu tadi kan, susunannya kan ada orientation, complication itu kan, sama resolution itu kan, jadi minimal 3 sebetulnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Besok kan TTM-nya kita UTS. Cuman saya tuh lagi mikir gini loh, kayaknya nggak fair ya. Kayaknya nggak fairnya gini. Masa UTS ya, masa UTS ada yang bisa ngerjakan di rumah, ada yang ngerjakan di KDI ya kan. Ya enak yang ngerjain di rumah lah kan gitu, nggak ada yang ngawasin gitu kan, mau nyontek ini bisa gitu kan. Kadang saya nggak adil gitu kan, nggak fair. Nah, saya lagi mikirin, ya bisa nyontek, bisa tanya gitu kan. Ya. Nanti ya wes, kalau gitu pendingan saya nggak hadir aja gitu kan. Enak ngerjain di rumah, bisa nyontek gitu kan. Nah, saya juga kepikiran dari tadi itu, saya mikir gitu kan, enaknya gimana gitu ya, supaya adil gitu kan. Ya kan, supaya adil ya. Terus saya sempat kepikiran gini, kalau gitu yang nggak bisa hadir kasih aja
nilainya maksimal 8 atau 7 gitu kan. Jadi sebaik-baiknya nilaimu ya cuman 8 atau 7 gitu kan. Tapi kalau yang hadir bisa sampai 100 sampai 10 gitu loh. Saya mikir gitu, tapi ya nggak adil juga gitu kan. Orang yang nggak bisa hadir TTM tuh kan mungkin karena ada alasan gitu kan. Karena Anda di sini kan kerja ikut orang, nggak bisa sepenaknya sendiri kan. Harus ada aturannya. Masa ya saya kayak gitu kan, ya nggak boleh. Ya kan? Kasihan juga, ya nggak adil ya kan. Nanti saya lagi disalahin. Gimana Pak? Saya nggak bisa hadir karena laupannya nggak kasih izin gitu. Salah lagi saya. Ya, terus gimana ya solusinya ya? Ya solusinya besok nggak usah ada UTS deh. Ya, besok nggak usah ada UTS. Nanti UTS-nya saya buat online semua. Ya, UTS-nya saya buat online semua. Terus nanti yang hadir bilang, wah Pak Devri nggak adil. Saya hadir kok. Maksudnya apa? Nggak ada UTS. Nah, saya disalahkan lagi. Masa saya hadir TTM, hadir ke KDI, nggak ada gini, nggak sama. Kan saya dikatain lagi nggak adil. Saya bingung. Solusinya apa? Oke. Ya kita lihat saja besok ya. Kita lihat saja besok gimana. Nggak bisa video call. Gimana mau video call? Nah, wong Anda aja nggak semuanya ada itu kok. Nggak bisa. Susah. Video call susah. Nah, video call susah. Ya sementara ini sih saya kepikiran untuk ya UTS-nya nanti aja online semua, ya kan. UTS-nya saya buat online semua. Kalau online semua kan berarti semua pasti bisa kan. Nah terus besok agenda TTM-nya apa, nanti saya pikirin. Caranya ya biasa kayak Anda mengerjakan tugas gitu ya. Kalau caranya ya biasa kayak saya kasih tugas itu, cuman bobotnya sebagai nilai UTS gitu. enggak 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 gitulah. Nah, saya kalau online masing-masing waktu saya habis dong. Kalau ada muridnya 20, satu orang harus ngasih tes 1,5 jam, waktu saya habis. Toh Anda kalikan aja 1,5 kalikan 20 siswa, ya kan. Seharian saya nggak tidur, nggak mungkin gitulah, ya kan. Paling ya seperti ini aja, saya kasih tugas, nanti Anda kerjakan, nanti Anda kumpulkan kan gitu. Nilainya saya anggap sebagai UTS. Simpel ya kan. Biasanya kalau saya di kelas geografi yang sebelumnya itu ya, ya tugasnya saya buat di itu, di Google Drive, Google Form itu kan. Nanti Anda tinggal ngeklik gitu kan, atau enggak Anda jawab, setelah selesai nanti Anda submit seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu kalau kelas 1 bisa nggak, kelas 10 paham nggak kayak gitu kan. Kelas sebelumnya ya saya kasih yang gitu, sudah paham mereka. Jadi tinggal ini kan, saya kirim linknya, Anda kerjakan. Terus nah nggak tahu sih bisa nggak, nanti lihat deh gimana ya. Jadi sementara itu gitu aja. Untuk UTS-nya nanti saya buat online semua.
saya belum koordinasi dengan apa tim